Baik, dalam perkuliahan hari ini kita akan membahas bahan pertama dari perkuliahan Statistika Geodesi GD 2103. Kuliah hari ini merupakan kuliah pendahuluan. Dalam perkuliahan ini saya akan menjelaskan arti penting statistika dalam bidang kebumian dan juga statistika khususnya dalam bidang geodesi. Baik, saya akan memulai dengan menceritakan fakta data pengamatan di bumi kita. Anda pasti memahami bahwa, mungkin Anda pernah mendengar bahwa dalam 50 tahun terakhir, lebih dari 500 satelit pengamatan bumi diluncurkan. Bayangkan bahwa dalam 50 tahun terakhir kita telah sangat kaya dengan data pengamatan. Bahkan dalam 12 tahun ke depan diperkirakan lebih dari 150 satelit baru akan mengorbit. Yang artinya bahwa kita akan memiliki data yang sangat banyak akan bumi kita. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dalam beberapa tahun terakhir. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan ketika saya pertama kali belajar mengenai kebumian, mengenai geodesi. Jadi sekarang kita kaya sekali akan data. Sebagai contoh misalnya, data satelit Worldview ketiga. Worldview pertama, kedua, dan ketiga. Dan satelit yang ketiga sekarang sudah mencakup area 680 km setiap hari. Dan sebagai contoh mungkin tidak hanya Worldview, kita ada QuickBird dan sebagainya dengan jumlah data yang tidak lebih sedikit dari Worldview. Jadi kemudian data pengamatan akan bumi kita begitu banyak sekali. Ini hanya contoh satelit saja. Hanya contoh satu satelit saja, Worldview. Belum banyak lagi satelit yang lain. Sebagai contoh misalnya GNSS, GPS yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sekarang pengguna dari GNSS sudah sampai 5 miliar, bayangkan saudara-saudara. Dan diperkirakan dalam akhir tahun 2020 ini penggunanya mencapai 8 miliar orang menggunakan GNSS. Sebagai contoh mungkin saya pun menggunakan satu di jam saya ini, dan juga saya pun menggunakan satu di handphone. Jadi paling tidak saya menggunakan 2 GPS untuk keperluan sehari-hari. Dan kita bisa bayangkan data yang akan kita kumpulkan menjadi banyak sekali. Belum kalau kita bicara data altimetri misalnya. Belum kita bicara data INSAR dan data pengamatan yang lain. Sehingga kita memiliki data yang sangat banyak. Dan untuk itu maka bidang kita, bidang yang kemudian bekerja dalam analisis data spasial, dan tentu saja yang utamanya adalah menggunakan pendekatan statistik. Statistik dalam bidang kebumian sekarang beralih ke dalam konsep big data. Saya akan coba jelaskan dulu big data itu apa, sehingga kemudian Anda memiliki pemahaman yang lebih baik akan statistik, akan pentingnya statistik dalam bidang kebumian, akan pentingnya statistik dalam bidang kita, dalam bidang geodesi dan geomatika. Saya akan jelaskan. Jadi ada 5 konsep dalam big data kebumian. Ini saya modifikasi dari sebuah paper yang ditulis oleh Lenny tahun 2001. Yang pertama adalah volume. Jadi ada 5 V dalam big data kebumian. V yang pertama adalah volume. Tahun 2019, tahun lalu saja, terdapat 1 petabyte data lokasi. Jadi bayangkan banyak sekali. Jadi dalam tahun 2019 ada 1 petabyte. Bukan giga, bukan tera, tapi ada petabyte data lokasi. Kemudian V yang kedua adalah velocity. Jadi yang pertama adalah jumlah, yang kedua adalah pertumbuhannya. Jadi jumlahnya banyak dan pertumbuhan datanya 20% per tahun. Jadi pertumbuhannya 20% per tahun, itu asumsi tahun 2013. Sekarang orang menganggap bahwa pertumbuhannya bisa sampai 50, bahkan ada yang menyebutkan pertumbuhannya 2 kali lipat setiap tahunnya. Jadi kemudian jumlahnya besar, pertumbuhannya pun eksponensial. Dan V yang ketiga adalah variety. Jadi kemudian volumenya besar, pertumbuhan datanya cepat, jenisnya pun semakin bervariasi.
Kita hanya bicara misalnya posisi kita dulu bicara GPS, tapi kemudian satelit-satelit baru, GLONASS sekarang mulai muncul, Galileo sudah mulai muncul, beberapa satelit Cina misalnya pun memiliki satelitnya sendiri. Itu baru posisi, belum lidar, fotografik, altimetri dan sebagainya. Jadi kemudian kita memiliki variety data yang begitu banyak. Dan V yang keempat yaitu veracity. Jadi begitu kita bicara dengan data yang bervariasi, maka kemudian pertanyaannya bagaimana dengan akurasinya? Tingkat akurasi sangat bervariasi tergantung pada sumber data, sehingga diperlukan penilaian kualitas data. Nah, begitu bicara veracity, maka kemudian statistik memberikan peranan yang penting. Statistik kemudian menjawab pertanyaan yang paling dasar terkait dengan kualitas data. Bagaimana meningkatkan kualitas data atau bagaimana menguji kualitas data secara statistik. Bagaimana menggabungkan data yang berbeda-beda kualitasnya untuk memberikan satu informasi. Maka kemudian persoalan statistik dalam bidang geodesi geomatika atau secara umum dalam bidang kebumian memberikan peranan yang sangat penting. Dan V yang terakhir yaitu value. Berapa nilai dari data? Termasuk dalam value itu adalah visualization dan visibility. Jadi bagaimana menganalisis, memberikan nilai tambah dari data. Jadi tidak hanya menjadi data posisi, tidak hanya data satelit, tapi kemudian apa arti informasi di balik dari data tersebut. Bagaimana kemudian kita memisahkan antara noise, antara outliers dengan cluster, dengan informasi yang kita cari. Yang dulunya kita anggap sebagai noise, suatu saat di masa depan bahkan bisa menjadi informasi. Itu banyak terjadi. Jadi zaman dulu pada era awal-awal satelit GPS atau GNSS, kita selalu berusaha untuk menghilangkan noise dalam tanda kutip, pengaruh dari atmosfer. Tetapi sekarang malah noise tersebut kita ambil menjadi sebuah value, menjadi sebuah informasi yang kita gunakan sebagai bidang baru dalam GPS, yaitu GPS meteorologi atau GNSS meteorologi. Kita ambil data tersebut untuk mendapatkan data informasi meteorologis, dan sekarang sudah sangat lazim digunakan di seluruh dunia. Bahkan dalam bidang yang saya dalami, dalam bidang kebencanaan, khususnya gempa bumi, kita menggunakan data GPS, gangguan dalam GPS di atmosfer sebagai dasar untuk mengestimasi magnitud dari gempa. Jadi dulunya GPS yang kita gunakan adalah time series, pergeseran GPS. Sekarang sinyal dasarnya gangguan di atmosfer, kemudian bicara hal yang penting akan mekanisme magnitud dari gempa bumi. Jadi kemudian kita harus memberikan nilai value, kita berikan nilai tambah dari data yang kita miliki. Jadi 5 hal tersebut harus Anda pahami. Konsep 5V dalam big data kebumian: volume, jumlah; velocity, pertumbuhan data; variety, keberagaman dari data; veracity, yaitu tingkat akurasi yang berbeda-beda; dan yang terakhir value, termasuk di dalamnya visualizations dan visibility dari data. Baik, akan saya coba teruskan diskusinya. Saya akan membahas mengapa kita perlu bicara statistik dalam bidang kebumian. Ini penting sekali. Kenapa begitu bicara kebumian, begitu bicara geodesi geomatika, kita tidak pernah bisa hilang dengan arti statistik. Kenapa statistik itu menjadi sangat penting? Pertama, karena kita perlu mengambil keputusan. Jadi data yang tadi 5V tersebut, terutama V yang terakhir, value, itu berhubungan dengan keputusan. Jadi kita sekarang sudah tidak musim lagi hanya mengambil data image satelit, tetapi kemudian kita harus mengambil keputusan. Sebagai contoh, misalnya dalam bidang saya kebencanaan, dengan menggunakan data satelit, kita harus bisa menyimpulkan apakah satu wilayah perlu dievakuasi atau tidak dievakuasi apabila Gunung Agung aktivitasnya meningkat. Wilayah yang mana yang perlu diisolasi, wilayah mana yang perlu dipindahkan, kemana harus dipindahkan.
Itu adalah kesimpulan atau keputusan statistik yang harus diambil berdasarkan data pengamatan. Di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakpastian apakah akan meletus, tidak akan meletus. Apakah deformasinya maksimal, tidak maksimal. Tetapi keputusan harus diambil. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang terbatas. Jadi kemudian kita mengambil data dari satelit yang ketinggiannya bisa sangat tinggi sekali, GPS ketinggiannya lebih dari 20.000, satelit remote sensing ketinggiannya bisa ratusan kilo, bahkan hanya puluhan kilo, beberapa jenis satelit remote sensing bervariasi. Kita harus mengambil kesimpulan di antara informasi pengetahuan yang sangat terbatas. Saya pernah mendengar cerita bagaimana keputusan diambil pada saat evakuasi untuk letusan Gunung Merapi tahun 2010 berdasarkan data citra satelit yang menggambarkan pertumbuhan di puncak Gunung Merapi. Tidak ada orang yang kemudian datang ke lapangan mengukur bagaimana pertumbuhan itu terjadi, pertumbuhan lava dome di atas Merapi. Informasinya terbatas, hanya didapatkan dari citra satelit. Bagaimana kemudian keputusan diambil? Maka perlu pemahaman akan statistik yang sangat baik, karena ini implikasinya sangat banyak. Orang diungsikan, hubungannya dengan berapa ribu orang yang harus kita evakuasi, berapa ribu kerugian ekonomi, orang tidak bisa bekerja, berapa kemudian kebutuhan akan misalnya makanan, kebutuhan akan beras, air bersih, kebutuhan misalnya apabila ada bayi, susu bayi, berapa itu harus dihitung. Berdasarkan informasi citra satelit yang kemudian orang tidak melihat langsung secara visual di lapangan. Itu implikasinya sangat besar. Tetapi di satu sisi datanya bisa jadi sangat banyak. Beberapa citra akan memberikan informasi yang berbeda. Citra yang thermal akan memberikan informasi yang berbeda dengan citra yang geometris. Dan kita kemudian harus mengambil kesimpulan. Ada sebuah nasihat bahwa seringkali kita merasa gelap, tidak bisa melihat akibat tidak ada cahaya. Jadi kegelapan membuat kita buta gitu ya, dan sulit untuk mengambil keputusan. Akibat tidak ada cahaya, kita buta, tidak bisa mengambil keputusan. Tetapi kita juga bisa buta akibat silau, terlalu banyak cahaya, terlalu banyak data membuat kita buta sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan. Itu pun bisa terjadi. Jadi kemudian statistik menjadi perlu, karena kita harus mengambil keputusan di tengah kebutaan. Bisa jadi buta karena tidak ada data, ataupun kebalikannya, buta karena silau, kebanyakan data. Itu banyak terjadi. Dan ini yang sangat penting, 80% dari data terkait dengan informasi geografis. Jadi data itu banyak sekali, dan 80% diantaranya data spasial, data yang kemudian kita harus bekerja. Jadi kemudian banyak sekali begitu kesimpulan diambil, maka kemudian ada opportunity, tetapi juga ada risiko, ada cost, tetapi juga ada benefit, ada identifications, tetapi juga ada evaluations. Jadi kemudian banyak sekali implikasi. Jadi Anda bisa bayangkan kesulitan mereka yang berhubungan dengan data, karena kemudian harus mengambil keputusan yang keputusannya berimplikasi pada masyarakat banyak. Dan seringkali persoalannya tidak hanya persoalan yang tadi yang saya ceritakan, persoalan evakuasi, persoalan memutuskan apakah gunung akan meletus, persoalan apakah akan terjadi banjir, persoalan apakah kemudian harga saham akan meningkat. Jadi statistik diambil tidak hanya urusan yang rumit tadi, tetapi kita pun dalam sehari-hari Anda pun mengambil keputusan statistik. Misalnya pada saat Anda membuka televisi, Anda nonton TV, Anda memutuskan Anda mau nonton channel yang mana, Anda mau TV tertentu, TV nasional, TV swasta, TV luar negeri, apa yang Anda tonton, begitu banyak pilihan. Pada saat Anda membuka internet, Anda bisa banyak sekali harus mengambil keputusan, Anda melihat statistik mengenai kejahatan, mengenai pemilu, mengenai pertandingan sepak bola misalnya. Misalnya Anda harus memutuskan, kalau Anda punya rezeki, Anda pengen beli motor, mana motor yang terbaik yang Anda harus beli. Pada saat Anda mencari tempat kos, Anda pindah dari tempat kos yang lama ke yang baru, Anda harus memutuskan tempat kos mana yang paling enak dari segi jarak, dari segi biaya, aksesibilitas.
Ataupun Anda harus memilih pasangan misalnya. Pasangan mana yang terbaik, apakah teman seangkatan, apakah senior, apakah beda jurusan misalnya. Itu adalah keputusan-keputusan statistik yang harus Anda ambil. Baru Anda bangun tidur, Anda harus mengambil keputusan statistik. Anda mau makan di mana, mau di kantin ini yang murah, meraih, yang mahal, enak, tapi kemudian besok Anda harus masak sendiri misalnya. Itu adalah jenis keputusan-keputusan statistik yang harus Anda ambil. Jadi statistik berhubungan dengan pengumpulan, koleksi, analisis, interpretasi, dan lebih penting adalah presentasi dan pengambilan keputusan dari data. Itu yang kemudian harus Anda alami sehari-hari. Jadi memahami statistik adalah memahami keseharian dari diri Anda, memahami bagaimana Anda mengambil keputusan-keputusan penting. Harapannya setelah Anda belajar dari perkuliahan ini, Anda bisa mengambil keputusan statistik berdasarkan data yang Anda kumpulkan, dan kemudian Anda bisa menentukan apa yang terbaik. Jadi tidak hanya urusan data kebumian, tidak hanya urusannya data geodesi dan geomatika, tetapi dalam keputusan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan silabus dari perkuliahan. Jadi dari perkuliahan kita, jadi total 16 minggu termasuk 2 minggu diantaranya UTS dan UAS. Maka yang akan Anda dapatkan yaitu minggu pertama termasuk hari ini, yaitu pengantar statistika, termasuk analisis data. Jadi sekarang kita sudah masuk ke pengantarnya. Termasuk juga kenapa ini penting, karena di masa depan kita akan berhadapan dengan big data, termasuk juga data-data yang besar dan kemudian analisis dengan menggunakan komputer yang otomatis. Kemudian minggu kedua kita akan menyajikan data sederhana secara grafis, dan minggu ketiga kita akan menyajikan data secara numeris. Bagaimana proses numerik di balik tampilan grafis. Tampilan grafis begitu indah, tetapi di dalamnya ada orang-orang seperti Anda, orang yang bekerja di data analisis untuk memberikan analisis numerik sehingga grafiknya bagus gitu ya. Grafiknya tuh begitu indah. Tetapi di balik keindahan dan kemudahan ada orang-orang yang di belakang layar melakukan analisis data. Dan itu pekerjaan Anda di masa depan. Jadi begitu Anda suatu saat selesai, dan itu waktunya akan cepat sekali. Mungkin Anda sekarang semester 3 atau mungkin ada juga yang sekarang semester 5. Anda mungkin berpikir begitu jauh untuk lulus. Sebetulnya itu pendek sekali. Begitu Anda bangun tidur, tiba-tiba Anda sadar, oh, sekarang ada sidang tugas akhir dan Anda lulus. Itu waktunya pendek sekali. Saya bertahun-tahun menjadi dosen dan merasa Anda mungkin merasa bahwa begitu jauh dengan kelulusan. Itu sebenarnya pendek sekali. Hanya begitu beberapa detik Anda berubah dari mahasiswa tingkat semester 3 menjadi mahasiswa tingkat akhir. Itu tidak lama. Baik. Minggu keempat, teori kesalahan acak dan peluang. Minggu kelima, distribusi normal. Ini distribusi paling penting dalam bidang kita. Kemudian kita akan bicara probability atau peluang dari distribusi normal. Kemudian kita akan masuk pengenalan distribusi khusus. Jadi yang umumnya distribusi normal. Nanti kita akan membicarakan ada distribusi yang sangat penting dalam bidang kita, yang sangat khusus, yaitu chi-kuadrat atau chi-square, distribusi T atau distribusi student, dan distribusi F atau distribusi Fisher. Dan kemudian nanti minggu ke-8 kita akan UTS. Baik. Minggu ke-9 kita akan bicara mengenai selang kepercayaan untuk rata dan varian. Minggu ke-10 kita akan bicara selang kepercayaan untuk rasio 2 variansi. Dan kedua hal tersebut menjadi awal bagi pembahasan konsep uji statistik, yaitu uji hipotesis. Jadi tadi awal-awal kita bicara konsep dasar, teori, data, kemudian analisis, kita membahas mengenai rata-rata, varian. Sebenarnya goalnya adalah minggu ke-11, yaitu uji hipotesis dan seterusnya ya. Jadi uji hipotesis untuk rata, uji hipotesis untuk varian, dan untuk uji hipotesis bagi membandingkan 2 varian. Baru nanti kita masuk ke minggu 15 yaitu aplikasi, dan terakhir yaitu UAS, ujian akhir semester. Itu cepat sekali karena tiba-tiba ujian akhir semester. Baik, nanti akan saya bolak-balik ya membahas materi ini, tetapi ada beberapa textbook wajib, ini Anda harus punya, yaitu yang pertama adalah textbook
adjustment computations. Ini Anda bisa lihat bahwa judulnya tuh adjustment computation, tapi utamanya tuh di bagian tagline yang bagian bawahnya, yaitu spatial data analysis. Spatial data analysis itu adalah kepakaran Anda nanti. Jadi kepakaran Anda setelah Anda lulus, Anda akan menjadi spatial data analyzer. Anda akan menganalisis data spasial. Itu kepakaran Anda. Jadi Anda akan menjadi seorang yang ahli menganalisis data kebumian. Untuk itu textbook ini menjadi wajib. Walaupun tidak semua bagian dari textbook ini akan kita bahas. Ada textbook kedua yang saya sangat sarankan walaupun di statusnya tambahan, yaitu textbook Computational Statistics in the Earth Sciences. Jadi bagaimana perhitungan statistik untuk bidang kebumian. Dan ini yang menarik bahwa dia menggunakan MATLAB. Jadi Anda bisa mencoba di MATLAB, Anda tes-tes gitu ya. Nah, textbook yang ketiga ini lebih teoritis, yaitu ini tambahan ya. Tambahan yang kedua atau textbook yang ketiga yaitu Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Ini sangat teoritis, mungkin bagus juga Anda untuk lihat-lihat textbook ini. Nah, baru ini yang keempat yang paling ringan, bacaan yang sederhana, yaitu How to Lie with Statistics. Ini menarik bagi saya untuk Anda lihat-lihat saja, hanya untuk memberikan gambaran seberapa penting sih statistik, walaupun banyak orang menggunakan itu untuk berbohong gitu ya. Berbohong dengan indah menggunakan statistik. Baik, demikian itu akhir dari perkuliahan hari ini. Nanti akan saya bahas lebih detail untuk setiap bagian, tapi mudah-mudahan perkuliahan ini memberikan gambaran bagi Anda pentingnya untuk belajar statistik dalam bidang kebumian, khususnya dalam bidang geodesi dan geomatics. Baik, terima kasih.